Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah fa innama yashkuru li nafsihi wa man kara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmana libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Majelis sidang jamaah munakahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari murmurum kita memuji Allah atas limpahan rahmat turun karunia siniosah Tuhan ku kita. Salawat turun salam kita kiriman ku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemulihan di kami Kuamarja Kampung Tepuk dan pemelian di kami Kuamarja Kampung Kung dan pemelian di kami kepada seluruh aparatur kampung baik dari Tebuk maupun juga dari Kampung Kung. Dan yang kami muliakan ama imam sehingga menemah si perlu urung si sunat dan bidang ibadat pasti termulung. Dan kemudian yang kami hormati dan yang sangat kami muliakan tengku guru kami yang telah berhadir dalam ruangan ini, serta yang sangat kami muliakan juga ama ina sehingga berhadir untuk menyaksikan pernikahan buah hati jantung rasa ni anak ni abang di kami ini yang akan dilangsungkan sebentar lagi akad nikahnya. Ama ina majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata khutbah nikah di kami ini yang kami wasiatkan terlebih dahulu kepada until di kami ini, ya, latifah dan rahmat. Hari ini insyaallah kalian akan dinikahkan. Kunci dalam pernikahan ini ada 3. Supaya kita menjadi selamat, maka kemudian ada tulusi kita buatan aman mayat, kurminan mayat. Maka yang pertama yaitu takwa. Suatu hari ada seorang anak bercita-cita, Pak. Bercita-cita bedeh. Geh keniama ini anakku. Hana si cita-citanku keseandaiku kasih ngekul. Kemudian geh keni anak ini, mah, aku pengen jadi polisi, mah. Maka kemudian keniama ini nanti kon jadi polisi nakku. Lalu kemudian ikunaimian, Pak, cita-cita lain. Hana cita-citamu selain polisi, jadi tentara aku, mah. Enti kon jadi tentara anakku. Bingung anak ini, Pak. Mehwai punaya main ini mian. Jadi anakku kenamu. Jadi dokter. Dokter pi gerenguk. Jadi guru mah gerenguk jadi guru pi. Singkat Pak. Ipikiri anak ini kayak kan jadi guru gerenguk tan jadi tengku. Jadi ulama. Kau betul kira-kira. Ma, aku ni jadi tengku deh. Anak kena main ini, Pak. Enti kon jadi tengku. Kebingung ya, Pak, kah? Ikara anak te lagu noya, guna kita ku anak te, bingung kan anak te ya? Kurasa bingung. Singkat Pak, dijawab oleh si ayah ini. Anakku, cita-cita yang paling utama dalam kehidupan ini bukanlah menjadi seorang tentara, bukan menjadi seorang polisi, bukan menjadi seorang ulama. Yang paling utama itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Karena deli jema seorang ulama pi kegerarat takwawan diri, maka dia akan melakukan kejahatan. Deli keseandai jema ger bertakwa melakukan hal-hal yang sumang. Nah, jadi takwa ini sangat penting. Oleh karena ya aman mayat kurminan mayat camkan bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang paling penting.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau mati melainkan dalam keadaan bertakwa. Berserah diri engkau kepada Allah, jadilah kamu seorang yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Maka ini resep yang pertama, aman mayak kurminan mayak takwa. Jemaah bertakwa gerem ra selingkuh. Jemaah bertakwa gerem ra ilati istri. Jemaah bertakwa gerem ra ilati suami. Jemaah bertakwa tidak akan pernah durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena takwa kunci pertama wan murid ini. Maka mainnya majlis yang dirahmati Allah, ika kita sebagai suami, mera kita ilati istri, mera kita ilati anak tu, mera kita intinya melakukan kemungkaran, berarti takwan tu masih kurang. Maka ini takwa yang pertama, aman mayak kuruminan mayak, bina ketakwaan ni. Cara membina ketakwaan ni geraralin. Pertama, jadikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pertama, takwa bina wandirinte, karena orang yang bertakwa ni pasti menjadi orang yang mulia. Kulpe pangkat te, kulpe jabatan te, aman mayak kuruminan mayak kerja puai dunia ni. Tapi kita memiliki ketakwaan. Allah telah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, aman mayak, hormati kedua orang tuamu. Karena setelah Allah menyebutkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur lillah wa bil walidaini ihsana. Setelah engkau jangan mensyirikatkan Allah, Allah memerintahkan kepada anak supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Juga kita renungan aman mayak dan si hadir sebelum ni. Tengahnya kita sangat dekat dengan orang tua kita. Kita orang jemaat Tuhan itu sangat dekat. Perbedaan ni hanya tulang saja. Kita wan rahim ni jemaat Tuhan itu sangat dekat luar biasa. Apa yang dimakan ibu itulah yang kita makan. Apa yang diminum ibu itulah yang kita minum. Sakit ibu sakit kita. Dan ini aman mayak, sangat dekat kita dengan orang tua tu. Inan mayak, kita sangat dekat dengan orang tua tu. Singkih kuan kita wan tubuhi, sakit makit kita wan tubuhi. Singketi 9 bulan dalam rahim orang tua kita, sangat dekat. Tapi kemudian Allah berkehendak kita berpisah hurung jemaat Tuhan antara tubuh dan jasadnya kita berpisah. Lahir ke dunia ni kita oa mongot kita diajankan di telinga kanan Allahu Akbar Allahu Akbar. Setelah diajankan diikamahkan di telinga kiri qad qamatis salatu qad qamatis salam Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah. Tujuan ni gerara lain. Ketika kita pengi azan berkumandang, kita bersegera menuju Allah. Setelah hoyai yoboh geral sejeroh-jeroh si terbaik, karena namamu adalah doa orang tua. Maka kemudian aman mayak berpisah kita ruminente. Setelah kita berpisah, yosah pendidikan si terbaik supaya kita memiliki ilmu dan iman dan takwana. Dan kemudian semakin gip kita urung jemaat Tuhan tu. Dan kemudian hari ini ngesawahat urung hingai kita luahi. Tentu makin gip kita urung jemaat Tuhan tu. Teba man mayak kurminan mayak setelah we akad nikahan geringa tipi ni jemaat we. Dan ini kami berharap kukam aman mayak kurminan mayak enti sabe lupa kin jemaat we. Karena Nabi telah menyebutkan memenuhi hak orang tua ini merupakan sebuah kewajiban. Aman mayak kurminan mayak ikemani sara ine sarama. Tapi untuk seroni pertama manteisian dan kemudian kasikung. Kemudian yang kedua pertama ine teisian dan kedua kasikung.
Pertama kesikung dan kedua isin. Inti kita memiliki orang tua dan kedua orang tua ini araupat si kita miliki, maka penuhi hak-hak mereka. Suatu hari ada seorang laki-laki dan kemudian dia diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka itu beranjak, 3 orang laki-laki ini dalam sebuah tempat terperangkap wan guha. Ketika terperangkap wan guha ni hana terjadi. Idorong pintu guha ni ternyata tidak mau terbuka. Dan kemudian saat itu ada yang alim bertanya, baiklah, mari kita berdoa dan bertawasul kepada Allah. Allah akan membantu doa kita. Salah satu yaman mayak, keruminan mayak, hana keni, ya Allah, aku memiliki ibu yang sudah tua renta, dan kemudian ibuku dan ayahku yang sudah tua renta itu setiap hari aku penuhi hak-haknya. Aku tidak pernah memberikan hak selain kepada keduanya terlebih dahulu. Pekerjaanku adalah seorang yang tukang perah susu. Jadi itu pun tukang perah susu aman mayak, perminan mayak. Singkati suatu hari kata laki-laki ini, aku lama pulang, dan ketika aku lama pulang ibuku sudah tertidur lelap. Aku mengetuk pintunya, tapi ibuku tidak mau membukanya. Akhirnya susu yang aku bawa itu aku bawa pulang. Sama seperti biasa, anak dan istriku menunggu air susu itu untuk diminum. Tapi singkatnya ya Allah, ketika aku katakan kepada anakku, nak, wen anakku, in ananmu grilan muneno meweh ini, awanmu grilan muneno meweh ini. Maka kemudian anakku merengek-rengek meminta air susu itu karena kehausan, tapi aku tidak memberikan air susu itu kepadanya. Singkatnya ya Allah, anakku pun tertidur dengan tangisannya karena kehausan. Istriku pun berkata, wahai suamiku, sungguh tega engkau tidak memberikan air susu itu kepada anakmu yang sedang kehausan. Aku katakan kepada istriku, orang tuaku belum kupenuhi haknya. Orang tuaku belum kupenuhi haknya. Bagaimana bisa aku memberikan hak ini kepada anakku? Singkatnya ya Allah, keesokan paginya air susu itu pun aku antar kepada ibuku dan ayahku. Dan kemudian setelah itu barulah aku memberikan kepada anakku. Ya Allah, jika ini adalah amal baktiku, bukakan pintu guha ini. Ternyata batu yang besar itu pun bergeser dengan seketika, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya karena memenuhi hak orang tua. Aman mayak, maka setelah pernikahan ini jangan pernah menganggap hak kinjemat dua benih. Mari kita muliakan kedua orang tua kita sebagaimana telah mereka besarkan kita. Lagu sawah hat urum hingga besilun. Dan kemudian yang terakhir, aman mayak, kurminan mayak, binalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara kekuasaan Allah, dia menjadikan suamimu dan istrimu dan pasangan-pasangan untuk dirimu supaya kamu merasakan sakinah di sana, ada ketentraman, dan kemudian Allah menjadikan mawaddah, kasih, dan kemudian warahmah dan sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa bagi orang yang berfikir. Sebagai resep terakhir, Nabi pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ya Rasulullah, ma afdalul amal, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat fi waqtiha, salat engkau tepat pada waktunya. Ini amalan yang pertama yang sangat dicintai oleh Allah. Aman mayak, perminan mayak, dari kejadian Pak, weaman mayak, weinen mayak, tapi ruhul gerbesemyang Pak, hanati solek dinen mayaka trilun turbu. Maka ini ti taringkam latifah orami semyang gerara istilahnya kita meninggalkan solat. Aman mayak, meling azan berkumandang, apapun ceritanya laksanakan ibadah,
Karena seandainya kita taringan Pak, deli kejadian Pak, deli kejadian. Mungkin anak-anak tepi lagu noya, melingat dan wewan pelaminan Pak. Hanak ini tukang make up, hanak ini tukang make up nih Pak. Hek pedeh kasih mu make upin dengan roajem mungkin nih Pak. Boh, mana yang kita pilih? Solatkah atau make up kah? Solat fi waktiha, semiyang tepat pada waktunya. Yang kedua, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini sangat banyak. Di antaranya membesarkan keluarga dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan mereka ibadah, ajarkan mereka berbakti kepada kedua orang tua, ajarkan mereka itu untuk menjadi anak-anak yang anak amal soleh. Sebagaimana doa ante, Rabbi habli minas solihin. Yang ketiga, dijawab oleh Nabi, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu birrul walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Amainanku majelis yang dimuliakan Allah, si pusawahan ini khusus kepada until kami ini. Buga kirai kami berdoa setelah akad nikah kasih ini akan menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Kami berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan semoga Allah menjadikan ini merupakan sebuah ibadah yang terbaik sepanjang hayat. Ini dapat kami sawahan, buka kiri kami sawahan ni ngukin tepung tawar dan kemudian kin suluh i waktu gelap aman mayat uruminan mayat ni. Berizin mohon maaf ama uruminanku setuah bagianku si berhadir wan batang ruang ni karena kami kira layak sebenarnya untuk menyampaikan ini kuariama kuarina, tapi ini adalah si kami sawah ni kuntil ni kami ni si pedehi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.